Selamat berjumpa. Kita pada video kali ini kita akan membahas tentang bunga dan pajak gitu ya. Saya berharap ini bisa diselesaikan dalam satu video. Jadi bunga itu dan pajak penjelasannya nanti akan lebih banyak nanti di pelajaran IPS khususnya bidang ekonomi. Uh, Pada pembahasan kali ini kita hanya akan bahas tentang perhitungannya saja. Jadi paling enggak satu kebiasaan di dalam masyarakat kita ada orang yang berkata atau bapak itu dapat pinjaman modal dari suatu bank 2% per tahun atau cicilan rumah misalnya 7% per tahun gitu dan sebagainya. Oke, itu cukup dikenal di masyarakat kita kata bunga gitu ya. Bunga bukan bunga gitu ya, tapi bunga yang artinya penambahan biaya gitu. Kemudian yang bagian lain adalah pajak gitu ya. Pajak itu adalah nanti juga akan lebih banyak dibahas di IPS gitu perhitungannya, dan beberapa hal sudah saya tuliskan juga di dalam buku kalau kalian sempat membaca. Ini negara memang menarik pajak dari rakyat untuk biaya operasional pemerintah dan pembangunan negara. Jadi setiap warga negara wajib untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ada perundang-undangan yang harus diikuti. Pajak yang dikenakan kepada banyak hal gitu ya, pemilik tanah gitu, perusahaan, karyawan, penghasilan, rumah makan dan segala macamnya. Kalau mau bahas ini nanti di PS atau kalian buka di website Dirjen Pajak gitu, itu penjelasannya banyak banget. Nih, bunga secara matematika, bunga ditafsir sebagai suatu jasa atau berbentuk uang yang diberikan kepada seseorang peminjam atau pembeli terhadap orang yang meminjamkan modal atau penjualan atas dasar persetujuan bersama. Ya, bunga pinjaman bank melalui mempunyai beberapa jenis ya, ada bunga tunggal, ada bunga majemuk dan beberapa jenis yang lain. Pada bagian ini kita akan membahas saja pada perhitungan bunga tunggal, ya tidak majemuk. Ini beberapa istilah yang harus kita tahu ya. Yang pertama, bunga adalah besar tambahan yang harus dibayarkan untuk penggunaan atau pinjaman uang. Kemudian modal adalah besarnya uang dipinjamkan atau yang didepositikan atau ditabung ke bank. Ya. Kemudian suku bunga itu perbandingan bunga dengan modal pada satuan periode tertentu. Jadi ada persentase di situ ya, perbandingan bunga dengan modal, kemudian ada periode atau jangka waktu tertentu. Ya, ini yang kita maksud nanti. Jangka waktu adalah lamanya pinjaman atau lamanya tabungan, bisa dalam bulan atau tahun gitu ya. Saya nggak tahu ada orang minjamin duit bunganya per minggu gitu ya, jahat banget deh. Bunga yang dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu tertentu dengan besar modal yang dijadikan dasar perhitungan um, tetap gitu ya, dan sama jumlahnya itu disebut bunga tunggal ya. Jadi bukan bunga berbunga gitu ya. Ada tuh nanti kalau kalian belajar atau sudah mengalami nanti, atau mungkin orang tua pengusaha tanya bunganya berapa gitu, itu bisa mungkin beliau bisa menjelaskan lebih baik untuk non apa bunga majemuk. Di bank kita tidak pernah pakai bunga tunggal sebenarnya ya, kecuali ya nggak tahu, saya nggak terlalu hafal nanti ngomong salah. Oke, bunga adalah hasil kali dari modal, suku bunga, dan jangka waktu pinjaman atau tabungan. Oke, ini dia. Ya, kita simbolkan dengan B. Itu adalah M itu modal, R itu adalah suku bunga atau rate, kemudian T itu adalah satuan waktu, ya atau jangka waktu. Atau kalau suku bunganya per tahun tetapi pinjamannya atau tabungannya cuma dalam bulan, maka waktunya harus dibagi dengan 12. Oke, jadi ini adalah perhitungannya gitu ya. Modal awal itu saya kasih nama dengan MA, MB modal akhir, suku bunga itu R pada periode tertentu. Jadi suku bunga tahunan, suku bunga tiap bulan gitu ya. T itulah jangka waktu. Uh,
MB itu adalah modal awal ditambah dengan bunga. Bunga tadi kita udah bahas di awal gitu ya. Modal kali suku bunga kali jangka waktu. Atau juga bisa ditulis segini, MB itu sama dengan MA ditambah MA kali R kali T ya. Ini yang di tengah ini adalah bunga gitu ya, atau B. Oh, udah masuk contoh. Oke. Modal sebesar 2 juta rupiah dipinjamkan dengan perjanjian bunga tunggal. Hitunglah besar bunga dan modal akhir ya jika rate tahun per tahun dan lamanya pinjaman sebagai berikut. Yang pertama, ya modal akhir kita jadi pakai MB tadi ya, MB. Oke. MO-nya kan sini tulis ya, MO-nya sama dengan 2 juta rupiah. Ya, untuk yang nomor A ini R-nya itu sama dengan 8%. Kemudian T-nya itu adalah 2 tahun. Nah, suku bunganya itu dikatakan per tahun. Ya, jadi hati-hati di situ ya. Dia ada perhitungan khusus. Oke, baik. Maka kita dapat MB-nya itu adalah MO ditambah MO kali R kali T ya. T-nya nggak per 12 karena waktunya 2 tahun ya. Ini berarti 2 juta rupiah. RP-nya belakangan aja ya. Ditambah 2 juta dikali 8%, 8 per 100 dikali 2. Ini saya bisa coret ya. 2, 16 ini berarti sama dengan 32. Jadi ini adalah 2 juta ditambah ini 18 ya. 16 kali 2 ini 320.000. Jadi modal akhir untuk nomor A itu adalah 2.320.000 rupiah. Oke. Sampai sini bisa mengerti ya. Yang bagian B, R-nya itu adalah 12%. Kemudian T-nya itu 8 bulan. Nah, ingat rate-nya tadi itu per tahun, sedangkan ini 8 bulan, berarti harus dibagi 12. Jadi saya pelan-pelan ya, hitung B-nya dulu aja. B-nya itu adalah modal awal MO atau MA dikali R dikali T. Ini berarti 2 juta. Saya kalikan dengan 12 per 100 dikalikan 8 per 8 bulan, tapi karena rate-nya per tahun saya harus bagi dia dengan 12. Jadi saya bisa cancel. Ini 100, ini 0, 0-nya 2 hilang ya. 2 kali 8 itu 16, 1, 2, 3, 4, 160.000 rupiah. Maka MB-nya itu adalah MA ditambah B atau 2 juta ditambah dengan 160.000. Jadi sama dengan 2.160.000. Ini untuk jawaban bagian B. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, kira-kira bisa dipahami ya dengan dua cara perhitungan ya. Dalam waktu jangka 1 tahun, Charlie harus mengembalikan uang ke bank sebesar 216.000. Sedangkan uang semula yang dipinjam Charlie adalah 200.000. Tentukan besar bunga dan suku bunga per tahun. Oke. Nah, sekarang saya punya
MB-nya dulu, ini sama dengan 216.000 rupiah gitu ya. Kemudian MO-nya adalah 200.000 rupiah. Nah, berarti besar bunganya itu adalah MB dikurang MA. Berarti ini adalah 16.000 rupiah. Oke, sekarang suku bunga per tahun. Karena dia pakai 1 tahun di situ Charlie ya, berarti rate-nya itu adalah R-nya itu adalah bunga dibagi dengan modal awal dikalikan dengan 100%. Nah, ini sama dengan mana tadi rupanya, oh ini 16.000 dibagi dengan 200.000 dikali dengan 100%. Ya, saya T-nya nggak dihitung karena itu sudah termasuk. Ini menjadi 8,8%. Oke. Ya, 16 bagi 2 8%. Oke. Saya sampai sini bisa paham ya? Lanjut. Dalam jangka berapa tahunkah suatu modal harus dipinjamkan agar uangnya dikembalikan menjadi 3 kali modal semula? Diketahui suku bunga 4% per tahun. Oke. 4% per bulan gitu. Sorry. Nah, kita tahu yang sekarang adalah MB ini sama dengan 3 kali MA. Oke. Nah, berapa besar bunganya? Besar bunga itu adalah MB dikurang MA atau sama dengan 3 MA dikurang MA, ini menjadi 2 MA. Nah, bunga itu besarnya adalah MA dikali rate dikali T. Ya, rate-nya per tahun, maka T-nya nanti per bulan, maka T-nya nanti ada ketemunya bulan. Ini sama dengan 2 MA sama dengan MA dikali 4/100 dikali T. Oke. Ini bisa dicoret ya, ini menjadi 200/4 sama dengan T. Jadi T-nya itu adalah 50 bulan. Nah, pertanyaannya adalah berapa tahun? Maka T tahun gitu ya. Tulisnya gitu aja. 50 bulan dibagi 12. Ini sama dengan 4 tahun 2 bulan. Nah, yang nggak tahu ini kebangetan. Coba belajar sendiri, coba cari tahu ya. Oke, lanjut soal yang keempat. Suatu modal dipinjamkan dengan aturan bunga tunggal. Setelah 3 tahun modal menjadi 5/3 kali modal semula. Tentukan suku bunga per bulan. Oke ya. Kita mulai dari M1, ini sama dengan 5/3 MB ya, MA. Maka modal bunganya itu adalah, ini kan MB dikurang MA, 5/3 MA dikurang MA, dapatnya nanti adalah 2/3 MA. Nah, sekarang modal bunga itu sama dengan MA dikali R dikali T. Nah, ini bunganya adalah 2/3 MA
sama dengan MA kali R belum diketahui kali T 3 tahun, tapi karena rate-nya per bulan maka dikali 12 ini menjadi 36. Nah, ini saya bisa coret. Maka ini menjadi per 100 ya, sorry. Ini menjadi 200 dibagi 3 dikali 36. Nanti ketemu ini 1,85%. Oke, baik. Sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke pajak. Pajak adalah sesuai dengan definisi dari Dirjen Pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang, ya, jadi terutang oleh orang pribadi atau badan atau lembaga maksudnya ya, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya. Jadi untuk operasional negara, gaji pegawai negeri, gaji presiden, kemudian segala macamnya, kemudian pembangunan ya, jalan dan sekolah dan segala macam. Oke. Ada beberapa jenis pajak ya yang dipungut dari pemerintah ke masyarakat atau pada wajib pajak ya berdasarkan sifatnya. Itu ada tidak langsung. Tidak langsung artinya tidak bisa secara kontinu dilakukan sesuai dengan waktu tertentu. Misalnya pajak pertambahan nilai barang mewah gitu. Jadi kalau kamu beli Harley Davidson misalnya gitu ya, maka akan kena PPN BM ya, pajak pertambahan nilai barang mewah. Atau Rolex, kamu beli Rolex atau ya, mungkin rumah juga kena, rumah enggak kayak ada pajak yang tertentu. Kemudian ada PPN. Bedanya apa? Kalau PPN BM itu barang mewah, kalau PPN itu kalau kayak kita makan di restoran gitu ya, itu kena pajak gitu ya, 10% atau beli apa gitu. Kemudian ada pajak langsung. Pajak langsung ini pajak yang dibayarkan dalam rentang waktu tertentu. Jadi kayak tiap bulan atau tiap tahun gitu. Contohnya lah PBB gitu ya, pajak bumi bangunan. Kalau orang tua punya rumah dan bangunan itu ada kena pajak per tahun. Ya, wajib negara dari undang-undangnya ya. PPH, pajak penghasilan gitu ya. Jadi penghasilan kita tuh kena pajak. Jadi berapa sekitar kalau penghasilan per tahun tuh di atas 60 juta itu kena berapa? 5% apa ya? Kecil ya dibandingkan Jerman gitu. Kemudian ada jenis pajak berdasarkan instansi pemungut, itu ada lokal dan terpusat apa pusat gitu ya. Salah satunya kok materai itu termasuk pajak yang dipungut oleh negara langsung, bukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu PBB salah satunya gitu ya. Pajak berdasarkan objek pajak, objek atau subjek pajak. Misalnya kayak orang beli motor gitu ya, itu kena pajak. Itu artinya pajak berdasarkan objeknya. Kalau subjek itu berdasarkan orangnya. PPH misalnya pajak penghasilan. Saya kayak contoh ya, saya misalnya ya tiap bulan itu kena pajak penghasilan gitu ya, berdasarkan subjeknya. Tapi kalau objek kayak motor, mobil gitu ya, rumah dan segala macam. Perhitungan pajak dilakukan hampir sama dengan persentase untung rugi. Jadi kira-kira kayak gini. Besar pajak adalah hasil kali modal dan persentase pajak. Itu MO kali P persen gitu ya. Itu P itu pajak, P itu besar pajak, MO itu modal awal, persentase pajak. MI itu modal akhir, M1. Nanti apa modal akhir, misalnya nanti kita masuk di contoh gitu ya. Tahu itu. Oke. Siapa YouTube ini? Pergi ke Papua liburan, dibelikan kamera harga 11.495.000.
Untuk pembelian ini dikenakan pajak pertambahan nilai 10%. Tunjukkan nilai besar pajak tersebut dan jumlah total yang harus dibayarkan. Oke, maka kita punya MO-nya itu adalah 11.495.000. Kemudian persentase pajaknya itu adalah 10%. Tidak ada waktu di situ ya, kalau 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 pajak ya. Mungkin ada kali ya kalau yang telat-telat gitu ya. Maka besar pajaknya itu adalah MO dikali P persen, atau 11.495.000 dikali dengan 10%. Maka ketemu nilai 1.495.000. Oke. Maka total yang harus dibayarkan, total harganya itu adalah M1 atau MA gitu ya. Ini adalah MO ditambah dengan P. Ini 11.495.000 ditambah, ini RP ya, sering lupa ya, 1.495.000 sama dengan, kalau kita hitung ini menjadi 12.644.000 rupiah. Ya, cukuplah untuk kamera. Baik, kita lanjut. Harga 1 X lembar buku matematika terbitan penerbit A 64.000, terjual 10.000 X lembar. Waduh, pengen. Modal MO itu adalah 64.000 dikali dengan 10.000 X lembar. Ini jadinya total harga buku itu adalah 640 juta. Honorarium pengarang itu 10% dari total penjualan. Oke. Jadi ada honor gitu ya. Royalti sebenarnya ini. Sebelum pajak itu adalah 10% dari ini, berarti 640 juta dikalikan dengan 10%. Ini ketemu nanti 64 juta rupiah. Oke. Pajaknya itu 15%. Jadi persentase pajaknya itu adalah 15% dari total honorarium yang diterima. Jadi total bukan dari 640 tetapi 64 juta ini. Kalau 640 kali 15 ya lebih besar daripada honornya. Gitu ya. Maka besar pajaknya itu adalah honor sebelum pajak dikali 15%. Ini menjadi 64 juta dikali 15%. Ini nanti ketemu nilai 9.600.000 rupiah. Jadi honor total itu yang diterima itu adalah 64 juta rupiah dikurang 9.600.000. Ini sama dengan 54 juta 400.000. Oke, baik. Kita lanjutkan. Masih adakah? Oke, masih ada. Pak Doni ingin membeli sebuah mobil bekas harga 90 juta. Ya, modal awalnya itu 90 juta, MO-nya itu 90 juta.
dan kena pajak 5%, persentase pajaknya 5% totalnya. Nah, kita bisa pakai perhitungan seperti ini. M1 itu sama dengan MO dikali 100 ditambah P persen. Ya. Ini menjadi, kalau di sini berarti 90 juta dikali 100 tambah 5 berarti 105%. Ya. 90 juta dikali 105%, nanti ketemu angka 94.500.000. Jadi 94.500.000. Jadi ada 4.500.000 ketambahan dari pajaknya. Oke, ada orang namanya Jamal dan 3 temannya makan siang di rumah makan sederhana. Mereka memesan 1 porsi bawal goreng harga 65.000. Saya tulis di sini aja di sampingnya biar gampang gitu ya. Totalnya ini, jadi ini sama dengan 65.000. Kemudian 3 porsi cak kangkung dengan harga 15 per porsi kali 3 berarti ini sama dengan 3 kali 15 45.000. Kemudian 4 porsi nasi putih dengan harga 5.000 per porsi, ini berarti 4 kali 5.000, ini menjadi 20.000. 4 gelas lemon tea dengan harga 12.000 per gelas, 4 kali 12 48.000. Oke. 2 porsi udang asam manis dengan harga 20.000. Seperti ini berarti jadi 40.000 ya. Makanan tersebut dikenakan PPN sebesar 10%. Jika total harga dibagi 2, berapa rupiah kayak harus dibayar tiap orang? Dibagi 2, dibagi rata. Ini kalau saya total ya, dari atas itu bukan ini ya. Total nanti ketemu harga itu 218.000. Enggak terlalu mahal sih sebenarnya. Oke. Total dibayar ya, karena kena PPN berarti total bayar ini sama dengan 218.000 dikali dengan 100 ditambah 10%. Oke ya. 218.000 dikali 110%. Oke, ini sama dengan, ketemu nilai itu sama dengan 239.800 rupiah. Nah, itu total. Tapi kan mereka berempat dibagi rata ya. Jadi jatah tiap orang gitu ya, jatah tiap orang wajib bayar gitu ya. RP 239.800 dibagi dengan 4 sama dengan satu orang bayar 59.950 rupiah. Murah sih. Oke, baik. Kira-kira bisa paham ya. Oh, enggak ada. Oke, baik, sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video yang berikutnya. Sampai Tuhan berkati.